Pemirsa, dalam sidang pledoinya, Hasto lantang bersuara menyebut kasusnya syarat aroma-aroma rekayasa. Dari PAW DPR hingga Harun Masiku yang menghilang entah kemana. Semua disebut bagian dari skenario lama. Masyarakat pun kini hanya bisa bertanya apakah hukum benar-benar dapat merdeka. Kita bahas lengkapnya bersama dengan narasumber istimewa kita malam ini, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli, pakar hukum pidana Azmi Syahputra. Saya sapa semuanya, selamat malam Pak Guntur, Pak Azmi, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam Pak Guntur. Terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktunya di Sindo Prime. Saya pertama ke Pak Guntur terlebih dahulu. Pak Guntur, sesuai dengan judul kita hari ini ya, pledoi Hasto *2 rekayasa hukum dan kriminalisasi kasus, tanda tanya. Benarkah demikian Pak Guntur? Ya, itu merupakan isi dari pledoi yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan pada hari ini. Pledoi setebal 115 halaman. Dan saat ini juga PH masih membacakan pledoi, itu tebalnya 3.350 halaman dan belum selesai sampai saat ini. Jadi inti yang disampaikan di pledoi Mas Hasto tadi, memang apa yang dituduhkan kepadanya, apa yang didakwakan, apa yang dituntut kepadanya, itu merupakan bagian dari kriminalisasi kasus dan juga rekayasa hukum. Dan salah satu bukti ya kalau kita melihat bahwa KPK gagal ya membuktikan tuntutannya, dakwaannya, kemudian dari dua contoh yang sangat sederhana. Misalnya tuduhan kepada Mas Hasto kalau dia merintangi penyidikan dengan memerintahkan Harun Masiku untuk menenggelamkan HP-nya melalui Nur Hasan. Itu kan ada dua peristiwa ada dua tuduhan yang kontradiktif. Pertama, KPK menuntut atau mendakwa Mas Hasto katanya pada tanggal 8 Januari tahun 2020 mematikan HP-nya agar tidak terketahui situasi atau tempat HP-nya. Padahal waktu itu Mas Hasto ada di Kompas TV. Tapi pada tuduhan yang lain, KPK itu menyebut bahwa Mas Hasto menelpon Nur Hasan agar menelpon Harun Masiku untuk merendam HP-nya. Jadi ini adalah dua tuduhan yang kontradiktif yang terjadi pada suatu kejadian. Makanya kita bilang bahwa tuntutan KPK itu tidak hanya bertentangan dengan fakta pengadilan, tapi juga bertentangan dengan akal sehat. Itu salah satu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, KPK juga menuduh Mas Hasto memerintahkan Kusnadi menenggelamkan HP-nya. Tapi pada sisi yang lain, KPK menyita HP dari Kusnadi. Jadi ini tuntutan yang nggak masuk akal. Satu sisi dituduh menenggelamkan HP, memerintahkan menenggelamkan HP, tapi pada sisi yang lain itu HP-nya disita. Dan menurut keterangan dari ahli forensik yang juga pegawai di KPK, yaitu Bapak Hafni, bahwa dari seluruh bukti yang didapat oleh KPK tidak ada yang namanya HP itu bekas terendam dengan air. Ini merupakan dua contoh bahwa tuntutan KPK tidak hanya bertentangan dengan fakta pengadilan, tapi juga bertentangan dengan akal sehat. Contoh yang lain juga adalah apa yang disampaikan sebagai pengantar tadi, bahwa dari sekian banyak saksi yang terintimidasi, termasuk adalah Hasyim Asy'ari, termasuk juga Saiful Bahri, diceritakan kalau Saiful Bahri itu diintimidasi setelah apartemen mantan istrinya yang namanya Dona ditemukan di situ ada pucuk senjata api. Kemudian dia dipaksa untuk membuat pengakuan yang berbeda dengan tahun 2020. Persis juga terjadi kepada Hasyim Asy'ari, diintimidasi dengan kasus dugaan korupsi private jet. Kemudian Hasyim Asy'ari memberikan keterangan yang berbeda dengan tahun 2020 yang mengatakan, kata dia mendengar informasi bahwa Mas Hasto menghadiri pertemuan di Pejaten Village terkait pemberian dana dari Saiful Bahri kepada Agustiani Tio. Padahal dari semua saksi yang juga sudah dihadirkan di pengadilan, termasuk juga Agustiani Tio dan juga Saiful Bahri, tidak pernah mengatakan bahwa Mas Hasto hadir di
Pejaten Spirit bahkan tidak mengetahui adanya pertemuan tersebut. Itu contoh yang disampaikan di pledoinya Mas Hasto. Demikian, Mas. Baik, saya minta tolong Pak Asmi untuk menanggapi yang disampaikan Pak Guntur. Benarkah KPK dianggap gagal untuk membuktikan fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK tadi, Pak Asmi? Oh ya, menurut saya wajar saja karena memang pledoi itu adalah tanggapan ya, sanggahan dari penasihat hukum. Memang hukum acara memang membuat seperti itu. Kalau pledoinya akhirnya hanya mengakui kesalahan atau minta keringanan, itu namanya adalah klemensi ya. Jadi nggak perlu kita pertimbangkan. Karena ada dua tipe dalam jawab-menjawab. Itu kan adalah jawab-menjawab terakhir dari katakanlah sebuah persidangan itu antara JPU dengan penasihat hukum. Pada waktu kita lihat sudah ada tuntutan pidana dan akhirnya nota pembelaan, ini menuju musyawarah hakim. Dan sangat wajar advokat itu dia akan membuat analisa yuridis, dia akan membuat tentang mempersoalkan tentang lamanya tuntutan, akan mencoba unsur-unsur, fakta-fakta, kesaksian-kesaksian. Dan itu adalah memang tugasnya seorang advokat untuk melihat itu. Sekarang kan dua hal jaksa sudah merasa merampungkan sampai akhir, kecuali nanti memang ada tambahan data atau tambahan fakta atau bukti. Jadi persidangan walaupun sudah terakhir, katakanlah ini ada pledoi, terus ada nanti bisa jadi ada replik duplik tergantung hakim memberikan kesempatan untuk itu atau tidak. Tapi penasihat hukum itu memang bagian terakhir karena dia akan mengumpulkan untuk pembelaan kepada katakanlah terdakwanya atau klien yang dibelanya supaya dapat pemahaman yang utuh untuk itu. Jadi ya tinggal hakim nanti untuk melihat setelah dinyatakan pemeriksaan selesai, hakim akan melihat apakah semua alat bukti yang telah diajukan, karena rujukan daripada putusan hakim itu adalah surat dakwaan. Kalau surat dakwaannya dianggap hakim bersesuaian dengan alat bukti yang ada, bahwa perbuatan itu ada, keadaan itu ada, dan memang subjeknya misalnya apa yang hari ini dihadirkan dalam persidangan itu memang dekat dan lekat dan bersesuaian, tentu hakim yakin untuk itu. Tapi nanti kalau hakim melihat bahwa surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum ternyata tidak bersesuaian dengan faktanya, alat buktinya, karena pada waktu ada fakta dalam persidangan itu ataupun alat buktinya itu dipertanyakan. Apa tanggapan penasihat hukum atau terdakwanya? Apa juga tanggapan terhadap jaksa penuntut umum? Dua ini kan sedang berargumen. Disinilah nanti hakim melalui majelis hakimnya, mereka akan bermusyawarah, masing-masing akan menyampaikan pendapatnya atas seluruh rangkaian persidangan yang sudah berakhir hari ini, katakanlah sudah berakhir dengan ditandainya pledoi nanti, ditanya dari hakim yang termuda, bagaimana pendapatnya, apa argumennya. Jadi hakim juga tidak boleh asal-asalan, itu harus mengacu kepada surat dakwaan, pada argumen-argumen yang nyata, apakah rumusan-rumusan, terutama terhadap alat bukti. Mereka harus bisa melihat, untuk melihat, kalau saya menyebutnya adalah scientific criminal detection procedure. Jadi ada deteksinya yang minimal ada dua alat bukti. Jadi tidak semata mereka yakin saja, tidak bisa pakai keyakinan hakim. Tapi ada tidak dua alat bukti yang memang dari 5 alat bukti tadi, dari dalam KUHP itu, untuk diletakkan. Apakah orang yang dipersidangkan hari ini itu memang bisa dipersalahkan atas dakwaan itu atau tidak? Baik. Kalau ternyata tidak bersesuaian, tentu ini harus dia dinyatakan tidak bersalah. Tapi kalau bersesuaian, tentu dimintai pertanggungjawaban pidana. Itu Pak kali, Asmi, Mas. penjelasan soal tuduhan dari jaksa KPK bahwa merendam HP sebagai bentuk perintangan dan bantahan yang tadi disampaikan oleh Pak Guntur tadi. Ini kalau Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang itu adalah pembuktian yang memang KPK sudah menyiapkan data-datanya dari mereka, atau bantahan PDIP yang sebenarnya kuasa hukum dari Pak Hasto yang sebenarnya lebih masuk akal? Memang wajar dialektika ini akan bermunculan. Ya lagi-lagi kan dua-duanya memang harus berargumen, harus memang debatable terjadi di antara persidangan antara jaksa dan penasihat hukum, kan adu kubu yang saling melakukan argumen. Jadi menurut saya ya tinggal nanti adalah apakah penghilangan HP itu ada kaitannya dengan usaha atau upaya untuk menggagalkan. Memang ada bukti tidak yang relevan untuk diletakkan di situ. Kan dia harus yakini
apakah dalam HP itu menjadi ada satu sarana untuk kejahatan atau tidak? Atau hanya memang sarana komunikasi biasa saja? Karena untuk meletakkan tentunya harus dilihat ada usaha dan upaya apa untuk dikatakan ini bisa menggagalkan. Bukan masalah proses pada penyelidikan dan penyidikan lagi nih. Karena sudah dipasangkan pasal 21 dan tindak pidana suap. Gitu loh. Jadi hakim akan melihat kenapa sih, apakah katakanlah HP, katakan tadi ada stafnya Pak Hasto, katakan di situ ada relevan nggak sebuah catatan-catatan yang berisi sebuah permufakatan jahat, niat jahat. Ini kan harus dilihat. Gak bisa dong hanya sebelah saja majelis hakim. Majelis hakim harus melihat. Saya kira ya ini kan harus memang ada audit terhadap digital ya, digital forensik terhadap itu yang ahli atau yang memang menjelaskan ada apa hubungan terkoneksi antara dua HP, antara katakanlah Pak Hasto dengan stafnya tadi. Kalau di situ tidak ada muatan niat jahat, tidak ada menggambarkan sesuatu permufakatan jahat atas surat dakwaan yang dibangun oleh jaksa, tentu konstruksinya harus runtuh. Tapi kalau memang di situ ada konstruksi yang melihat ada persesuaian, tentu karena ini kan menghadapi penyelenggara negara, apalagi berkaitan tentang pesta politis, kita sudah tahu semua memang tidak pidana korupsi itu karakteristiknya yang memang kakak-kakak kita, abang-abang kita itu kan lihai semua, punya pengalaman bagaimana caranya untuk katakanlah kalau orang ingin melakukan kesalahan, tentu mereka akan berupaya juga untuk cara menghindarinya. Ya disitulah gunanya hukum saya kira. Pak Guntur, satu yang juga disampaikan oleh tim kuasa hukum termasuk Pak Hasto juga tadi pasca pledoi, pada saat pledoi juga adalah mengenai dikriminalisasi sejak penolakan tim Israel di Piala Dunia U21. Ini penjelasannya seperti apa Pak Guntur? Ya sebenarnya di balik kasus ini kan adalah sikap kritis dari Mas Hasto yang memberikan komentar-komentar kritis ya, terhadap pemerintahan sebelum ini, khususnya kepada pemerintahan Jokowi. Karena yang saya dengar cerita dari Mas Hasto yang dia sampaikan dan juga beliau sampaikan di publik, setiap beliau itu melontarkan kritik-kritik sejak tahun 2023, selalu datang ancaman yang datang ke beliau itu akan ditersangkakan dengan kasus Harun Masiku. Ya padahal kalau kita melihat secara seksama, kasus suap tahun 2020 ini kan sebenarnya sudah ada putusan yang berkekuatan hukum yang tetap, yaitu putusan nomor 18 dan nomor 28. Dan di dua putusan itu sebenarnya kan sudah jelas bahwa uang semuanya itu dari Harun Masiku, tidak ada nama Hasto Kristianto. Bahkan di putusan nomor 28, dan ini yang tidak ditindaklanjuti oleh KPK, yang bagi kami ini bagian dari tebang pilih dari KPK, bahwa di situ ada Rosa Muhammad Tamrin, waktu itu ada sekretaris KPUD Papua Barat yang mendapatkan uang dari Domingus Mandacan, Gubernur Papua Barat saat itu, uang 500 juta untuk menyuap Wahyu Setiawan dengan cara ditransfer. Dan itu dalam putusan nomor 28 itu ada. Tapi itu tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Tapi Hasto Kristianto yang saksi dalam pengadilan tersebut dan tidak dikaitkan dengan perkara suap karena dia tidak memiliki motif mens rea. Apa motif Hasto ikut menyuap komisioner KPU? Karena yang akan jadi itu adalah Harun Masiku, dan Harun Masiku tidak memiliki kerabatan atau tidak punya kepentingan Hasto Kristianto dengan terpilihnya Harun Masiku, dan itu berdasarkan dari hasil rapat DPP. Jadi bagi kami kasus ini dari awal memang sudah tidak layak untuk dilanjutkan. Karena kalau kita kembali kepada putusan pengadilan nomor 28, kalau benar-benar ini mau diungkap kasus suap, yang pertama adalah buruh tangkap Harun Masiku. Dan itu juga ditegaskan oleh Mas Hasto tadi dalam pledoinya. Ini aneh, KPK katanya mengetahui lokasi Harun Masiku, tapi sampai saat ini, sampai sekarang tidak bisa menangkapnya. Nah ini pertanyaannya, kasus ini seakan-akan, dan ini bukan seakan-akan lagi, tapi sudah terjadi, dipakai untuk menyandra Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Yang kedua, kasus penyuapan dari Rosa Muhammad Tamrin yang uangnya dari Domingus Mandacan, Gubernur Papua Barat, yang ada dalam putusan nomor 28, 500 juta diberikan kepada Wahyu Setiawan
Tapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya sama sekali. Dan kalau kita bandingkan dengan kasus-kasus yang lain, misalnya ada politisi Gerindra Anwar Sadat, ya, anggota DPR RI yang sudah ditetapkan sebagai tersangka beberapa bulan yang lalu, dan disita rumahnya 8 miliar. Sampai sekarang tidak ada perkembangannya di KPK. Berarti ada tebang pilih ya Pak Guntur? Betul, ini tebang pilih, ini adalah kriminalisasi, karena kami nyatakan bahwa dari putusan yang berkekuatan hukum tetap nomor 18, nomor 28, bahwa itu sudah jelas, uang itu dari Harun Masiku, harusnya Harun Masiku yang diburu dan ditangkap. Itu, Mas, kalau kita kembali kepada kasus pokoknya, begitu. Pak Asmi, ini mengenai putusan ingkrah Wahyu, apa mungkin akan ada tersangka lain? Seperti sekarang Pak Hasto yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Ini yang terkadang di dalam hukum pidana, lagi-lagi kan orang mungkin tadi katakanlah ini pengalaman atau perasaan masyarakat atau rasa keadilan masyarakat menyatakan bahwa ini ada memang tebang pilih gitu loh. Padahal sewaktu hukum pidana ingin menuntaskan kebenaran materialnya, ini juga adalah catatan koreksi kepada penegak hukum kan, supaya tidak ada lagi bahasa kedepannya itu ini dikriminalisasi, ini adalah tebang pilih. Karena yang mau dicari dalam hukum acara pidana itu kan adalah kebenaran material, kebenaran yang sebenarnya. Apa sih yang sebenarnya terjadi dari sebuah alur. Nah, inilah akhirnya kadang kita jadi bingung karena kompleksitas masalah atau macetnya dari sebuah sistem peradilan pidana. Karena tetap aja kan, karena walaupun kita adalah hari ini bicara tentang hukum, aspek non yuridis itu terkadang berlaku gitu loh. Berkaitan tentang itu adalah pandangan politis, entah itu dari aspek ekonomis gitu loh. Karena menurut saya itu ada K3 kan menjadi, ya artinya begini, orang kalau sudah punya katakanlah kekuasaan, orang pasti akan punya kekuatan dan orang akan punya kepentingan. Tergantung mau digunakan kemana. Kan masalahnya ada di sini nih. Jabatan-jabatan politis hari ini, Mas Hasto atau siapapun itu kan memang tidak bisa ansih dalam fungsi dan jabatannya sebagai orang hukum saja. Tapi di situ ada nuansa non yuridis juga yang kita tidak tahu. Makanya saya bilang karena kita tidak berada di dalam ruang hampa, karena berinteraksi gitu loh. Orang kalau sudah ada kekuasaan pasti akan cari kekuatan. Kalau orang udah punya kekuatan pasti ada kepentingan. Tinggal kepentingannya tujuan nasional atau kepentingan yang memang untuk kelompok-kelompok tertentu. Apa yang mau dituju. Jadi berkaitan dengan ini karena kita melihat sudah kompleksitasnya. Itu tadi kan dari katakanlah ada yang DPO yang sampai hari ini juga tidak tuntas gitu loh. Kan, jadi kita bingung apakah katakanlah ini Harun Mas Harun Masikunya yang menjadi katakanlah tumbal atau Mas Hastonya yang jadi tumbal. Kan ini dari perspektif yang mana ini gitu loh. Maka kalau ada pandangan-pandangan yang begitu seperti kata Mas Romi tadi, ya seharusnya dihadapkan ini putusan ini ceritanya begini, ini versinya katakanlah Mas Harun Masiku, ini versinya Mas Hasto. Gitu. Jadi ketahuan meeting of mind-nya ini siapa. Apakah memang ada pada waktu itu memang kenapa harus katakanlah Mas Harun Masiku yang harus naik gitu loh kan? Apakah memang ada keinginan yang besar dan segala macam? Dan ini memang perlu kejujuran nurani. Jadi supaya kita bisa menuntaskan ini dengan benar Mas. Kalau enggak kan repot nih satu sisi aja. Karena kalau ada suatu persoalan kan kita harus mendengarkan kanan kiri. Versinya Mas Harun Masiku apa juga ini. Dan kita bingung juga kenapa KPK nggak bisa, padahal udah banyak banget janjinya pada waktu itu, udah bisa menemukan alamatnya, udah ada di sini, dan kita nggak tahu kenapa ini dibikin blunder. Sewaktu kita blunder berarti kan ada sesuatu yang gelap, berarti ada sebuah misteri berarti ada sesuatu yang mau diungkap. Baik. Gitu loh, muter-muter itu, jadi kita nggak bisa tuntas. Ya gitu. Pak Asmi dan Pak Guntur, mengapa saya tanyakan hal demikian? Karena tuntutan jaksa ke Pak Hasto dengan pidana penjara 7 tahun ini dinilai sangat tidak adil oleh Pak Todung Mulya Lubis. Kita simak dulu bagaimana pernyataannya berikut ini. Tuntutan 7 tahun yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah tuntutan yang sangat tidak adil dan tidak berperi kemanusiaan. Tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan tuntutan 7 tahun itu. Apalagi semua bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak ada dasarnya sama sekali. Ini adalah sandiwara hukum, ya. Ini adalah rekayasa hukum, dan saya ingin melihat majelis hakim kita mengembalikan harkat dan martabat hukum
kepada tempat yang mulia, bukan sebagai justifikasi buat penghukuman. Tidak boleh hukum dijadikan sebagai weapon, sebagai senjata untuk menghukum seseorang yang tidak bersalah. Apalagi saudara Hasto menjalankan tugasnya sebagai sekjen partai. Dia bukan kriminal, gitu. Dia bukan pelaku tindak kejahatan. Dia adalah warga negara yang menjalankan tugas-tugas demokratis sebagai warga negara. Ya, sambil menanggapi dari pernyataan tadi, tuntutan 7 tahun ini dinilai tidak adil, Pak Azmi, saya ingin menyampaikan sedikit pertanyaan juga. Apakah kasus Pak Hasto ini salah satunya adalah ini bicara soal prioritas yang harus ditangani terlebih dahulu, sehingga seperti ada lompatan mengapa harus Pak Hasto yang dijerat ketimbang untuk mencari di mana Harun Masiku terlebih dahulu? Kalau kita bilang ada lompatan atau tidak, ya kembali kepada yang bisa menjawab tentu orang yang meramu dalam hal ini adalah internal KPK sendiri, gitu loh. Meskipun demikian, sebenarnya kan lagi-lagi di dalam pidana itu kan pelaku pembantu juga seharusnya harus diadili. Siapa sih pelaku utamanya dalam hal ini, pelaku intelektualnya? Sangat tidak adil juga. Mungkin ini versi yang mungkin ya, sekali lagi pandangan akademis, terlepas ada hubungan langsung atau tidak langsung, mungkin jabatannya Mas Hasto yang sangat strategis juga, gitu loh. Dianggap ini adalah bisa mendominasi. Misalnya Harun Masiku sama Mas Hasto, pasti jabatan Mas Hasto lebih tinggi. Mungkin dari sudut pandang yang ini dianggap ya ini Mas Hasto bisa ditarik pertanggungjawaban. Tapi di sisi yang lain yang tadi kita bilang, apakah fakta, apakah alat buktinya ini bersesuaian atau tidak, gitu loh. Ini yang memang harus diuji. Karena kalau nggak diuji kan gimana, satu kasus kan memang harus ada penyelesaiannya. Makakah kita berharap dari peradilan ini masing-masing pihak menjadi battle, bertempur secara seimbang untuk membuktikan. Kalau katakanlah Mas Hasto melalui kekuasa hukumnya menyatakan kami memang unsurnya tidak terbukti, dakwaannya memang tidak terbukti, katakan begitu, alat-alat bukti yang diajukan itu adalah tidak relevan, ya seharusnya hakim dengan menyatakan bahwa ini memang tidak ada buktinya, harus dibebaskan atau onslah, katakanlah begitu. Tapi kalau memang ternyata ada persesuaian bahwa alat-alat bukti yang diajukan, fakta, perbuatan, dan keadaannya, dan Mas Hasto memang ada menjadi bagian untuk membuat peristiwa pidana itu, ya tentu akan dimintai pertanggungjawaban. Karena pidana kan bicara 3 hal saja. Ada perbuatan, ada pertanggungjawaban, ada pemidanaan. Kalau tidak ada perbuatan, maka tidak ada pertanggungjawaban dan tidak perlu ada pemidanaan. Clear sebenarnya. Begitu. Baik, Pak Guntur, berarti tidak masuk akal ya seorang sekjen partai ini memberikan pembantuan ataupun bantuan kepada seseorang untuk bisa naik dalam pergantian antar waktu tersebut, seperti yang dialami Pak Hasto, yang dituduhkan kepada Pak Hasto tentang Harun Masiku. Ya, itu juga salah satu bukti dari tidak masuk akalnya tuduhan KPK. Bagaimana Mas Hasto yang tidak punya kepentingan dengan terpilihnya Harun Masiku ikut dituduh menalangi uang. Seharusnya dia sebagai sekjen lah yang mendapatkan uang dari Harun Masiku, seharusnya. Kok malah dia dianggap ikut urunan, ikut menalangi uang suap kepada KPU. Dan itu semua sudah terbantahkan di pengadilan dengan kesaksian-kesaksian saksi yang sudah dihadirkan. Jadi ini kan 2 tuduhannya, bahwa perintangan penyidikan, yang kedua adalah suap. Tapi tidak ada seorang saksi pun ya yang memberikan kesaksian bahwa mereka menyaksikan bahwa Mas Hasto ikut terlibat dalam penyuapan, ikut memerintahkan atau merendam HP. Bahkan semua saksi itu membantah. Termasuk juga saksi yang dipaksakan dari KPK, Rosa dan juga Arif, yaitu penyidik dan penyelidik KPK. Mereka juga mengaku bahwa katanya Mas Hasto ada di PT IKA bersama Harun Masiku pada tanggal 8 Januari. Mereka bersaksi tidak melihat Harun Masiku, Hasto Kristianto, dan mobilnya di PT IKA. Jadi bagaimana disimpulkan bahwa pada tanggal 8 Januari itu bahwa ada yang namanya Hasto Kristianto dan Harun Masiku di PT IKA. Padahal faktanya yang juga dibuktikan dengan berita pada tanggal 8 Januari jam 19.41 di kompas.com ada foto pertemuan antara Mas Hasto dengan Pemret Kompas ya, dan juga ada Pak Komarudin Watubun dan Pak Saiful Hidayat, Pak Jarod. Jadi tidak ada persesuaian waktunya ya? Tidak ada persesuaian. Tapi itu semua dipaksakan oleh KPK, asumsi tuduhan. Termasuk juga misalnya Mas Hasto dituduh memerintahkan Harun Masiku untuk menendam HP.
Padahal yang orang yang disuruh itu sudah bersaksi di pengadilan, itu bukan Mas Hasto yang nyuruh dia, yang namanya Nur Hasan, tapi 2 orang yang tiba-tiba datang kepadanya, kemudian dipaksa untuk menelpon seseorang dan ternyata itu adalah Harun Masiku untuk meredam HP-nya. Tapi kesaksian Nur Hasan itu, fakta kesaksian Kusnadi oleh KPK dikesampingkan dengan mereka memaksakan asumsi-asumsi yang mereka bangun. Misalnya dalam telepon yang disadap antara Nur Hasan dengan Harun Masiku, nggak ada kata-kata Bapak Hasto Kristianto memerintahkan, nggak ada. Atau Bapak Sekjen, nggak ada. Memang Bapak maksudnya itu adalah Bapak 2 orang yang datang kepadanya, yang tiba-tiba maksa untuk menelpon Harun Masiku. Termasuk juga kesaksiannya Kusnadi, yang dituduh bahwa Mas Hasto memerintahkan menenggelamkan HP-nya. Padahal dalam WA itu tidak ada istilah tenggelamkan HP, tenggelamkan aja. Tenggelamkan aja. Dan yang ditenggelamkan adalah pakaian alias melarung. Dan itu melarung sudah, pakaian. Saksi-saksinya itu sudah menyatakan. Kemudian uang itu juga dari Harun Masiku. Itu juga saksinya siapa? Saiful Bahri dan juga Doni Tri Istiqomah. Dan tidak ada seorang saksi pun yang mengatakan bahwa Hasto Kristianto terlibat dalam perkara suap dan juga terlibat dalam perintangan penyidikan. Dan terakhir, termasuk juga dalam sebuah aturan, bahwa pada tanggal 8 Januari ketika peristiwa itu dituduhkan, itu belum ada yang namanya sprindik. Sprindik untuk Harun Masiku itu baru ditandatangani keluar pada tanggal 9 Januari. Tapi di sini KPK menempuh jalan yang penting gaya preman, sprindik belum keluar, dan itu sprindik untuk penyidikan. Peristiwa tanggal 8, dan itu pun juga tidak ada peristiwa sebenarnya, tapi dikatakan dituduhkan bahwa Mas Hasto terlibat peristiwa tanggal 8 Januari, yaitu perintikan penyidikan dengan memerintahkan Harun Masiku untuk meredam HP-nya, padahal itu sudah dibantah di pengadilan. Demikian. Baik, menarik juga membahas sprindik, tapi sayang waktu kita terbatas. Kita menantikan nanti seperti apa pleidoinya. Dan juga seperti apa lengkapnya persidangan nanti. Terima kasih banyak Pak Guntur dan juga Pak Asmi. Semoga nanti kita bisa berdialog, berdiskusi lagi ya Bapak-Bapak sekalian. Selamat malam, Assalamualaikum. Pemirsa, informasi berikutnya ini mengenai CCTV yang merekam detik-detik ditemukannya diplomat muda Kemenlu yang meninggal dunia di kamar kosnya. Seperti apa CCTV-nya? Usai jeda, Sindu Prime segera kembali.